Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Pagi ini kembali saya ajak kita menjumpai Injil Matius pasal pertama ayat 23. Seperti 3 hari lalu yang kita sudah baca, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa 3 hari lalu Allah beserta kita. Kemarin Allah ada di dalam kita. Di sini kita menemukan Allah menyertai kita, yaitu juga sama seperti saya katakan, yang beserta kita adalah Allah. Nah, hal ini tidak berhenti di situ. Hal ini bukan hanya mengingatkan bahwa Allah beserta kita, Allah ada di dalam kita, tetapi ada hal yang perlu kita ingat di dalam firman Tuhan, bahwa banyak kali orang hanya berhenti dengan percaya bahwa Allah beserta kita, ataupun hanya sampai pada pemahaman Allah ada di dalam kita. Namun Alkitab ini berbicara lebih banyak lagi hal yang terjadi dalam kehadiran Allah bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28, dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang ketiga dari pernyataan Immanuel, yaitu Allah ada di dalam setiap pekerjaan kita. Jadi hal ini yang harus disadari oleh banyak orang percaya, bahwa Allah turut bekerja di saat kita bekerja. Jadi dengan kata lain, Allah turut hadir dalam setiap pekerjaan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan sebagai orang percaya, entah kita kerja di perusahaan, di kantor, atau kita mengerjakan bisnis kita, atau kita sedang bekerja menyelesaikan studi kita, kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu menganggap saya sudah pintar, saya punya pengalaman sampai saya pasti berhasil. Tidak. Dengan menyadari Immanuel itu, bahwa ketika saya bekerja, Allah ada di dalam pekerjaan saya. Jadi kalau berhasil, itu tentunya bukan karena saya, tetapi karena Allah ada turut bekerja dalam pekerjaan saya. Dalam hidup ini seringkali kita merasa kita hebat, terlalu hebat, karena kita mengalami sukses, keberhasilan, kita mengalami keuntungan, kita rasa itulah usaha kita. Tetapi Immanuel mengingatkan, engkau tidak perlu seperti itu, karena ternyata Immanuel, Allah turut bekerja dengan kita. Apa yang terjadi dengan Yesus? Ketika Allah ada di dalam Yesus, ombak gelombang hanya dengan perintah, tenang, diam. Ketika Allah ada di dalam Yesus, orang mati tidak ada masalah, orang susah tidak ada masalahnya, orang yang tidak tahu harus berbuat apa-apa tidak ada masalah buat Yesus. Karena apa? Ketika dia mengerjakan sesuatu baik dengan perkataannya atau perintahnya, Allah Bapa turut bekerja dengan dia.
Dan itulah janji Allah terhadap Immanuel bagi kita, bahwa apa yang kita kerjakan Tuhan akan turut kerja di dalamnya. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat Yesus menunjukkan satu gambaran di mana Allah turut bekerja di dalam setiap kegiatan Yesus. Karena itu Yesus berkali-kali katakan dalam Injil Yohanes, apa yang aku perbuat itu bukan karena aku mau, tapi Bapa yang menyuruh aku perbuat. Dia mengatakan kepada saya dan saudara bahwa dia kerjakan ini atas perintah Bapanya. Karena Allah Bapa turut bekerja di dalam pekerjaan Yesus. Dan inilah hal yang kita seringkali tidak lakukan dalam diri kita. Kita tidak percaya Dia ada bersama kita. Sebab itu ada kepercayaan tugas pelayanan, ada tugas kegiatan. Kita berkata, saya kan kaum awam, saya kan tidak tahu apa-apa soal pelayanan, saya kan tidak belajar. Memang awalnya kita seperti orang awam. Memang kita tidak belajar khusus seperti mereka yang sudah melewati pendidikan khusus di sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Tetapi bukan berarti ketika saudara yang tidak mengikuti pendidikan khusus atau sekolah teologi tidak bisa berbuat sesuatu dan Allah turut bekerja dengan saudara. Hal inilah yang harus kita sadari, bahwa siapa saja dalam pekerjaannya Allah turut bekerja dengan dia. Karena itu kita bisa melihat di dalam buku Mazmur pasal yang pertama, ketika kita mempunyai habitat yang baik, gaya hidup yang baik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan di orang berdosa, dan begitu banyak syaratnya, tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Alkitab katakan apa saja yang dibuat pasti berhasil. Kenapa? Karena dia menghargai Tuhan ada beserta dengan dia, karena dia menghargai Tuhan ada di dalam dirinya, karena dia menyadari bahwa apa yang dia kerjakan Tuhan bekerja di dalam apa yang dia kerjakan, sehingga dikatakan dibuat Tuhan berhasil karena Tuhan yang kerja. Dan hal inilah yang seringkali dalam kehidupan kita membuat begitu banyak persoalan yang sulit, sehingga kehadiran Allah sebagai Immanuel rasanya tidak mungkin terjadi. Padahal buat Allah menyertai saya dan saudara, dia tidak pikir-pikir. Dia tidak tanya kira-kira kalau saya beserta dia bisa nggak ya? Dia tidak berpikir seperti itu. Ketika Allah bekerja dengan Daud, Daud hanya dengan sebuah alih-alihnya selesai persoalannya dengan Goliat. Bukan karena Daud mahir menggunakan alih-alihnya, tidak. Tapi karena Tuhan turut bekerja dengan Daud. Hal-hal seperti inilah yang seringkali hilang dalam pengertian kita. Sebab itu, apapun yang kita harus kerjakan, kerjakan. Tidak usah takut, karena Allah turut bekerja dengan kita. Pengalaman banyak, ada hal-hal banyak yang secara akal manusia saya tidak mungkin bisa kerjakan, tapi saya kerjakan saja, karena saya percaya Allah turut bekerja dengan saya. Sehingga ketika ada hasil yang saya capai dari pekerjaan saya kenal diri. Itu karena Tuhan yang bekerja dengan saya. Kalau saya kerja sendiri, tidak mungkin seperti itu. Kalau saya bekerja sendiri, jauh dari apa yang saya bisa nikmati sekarang, karena saya bekerja sendiri. Nah, Alkitab katakan Allah turut bekerja dengan kita. Itulah suatu pernyataan Immanuel, di mana Allah bukan beserta dengan kita, Allah bukan hanya ada di dalam kita, tapi Allah ada dalam setiap karya kita. Dalam setiap keadaan kita berkarya, kita berbuat, Allah akan ada di dalamnya.
Dan oleh sebab itu, apa yang dihadapi Daud, saya katakan tadi, ketika dia terintimidasi oleh perkataan Goliat. Sebagian besar orang Israel sudah tidak berani berbuat apa-apa, tapi Daud dengan tidak segan dan gentar, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembu, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Dia mengajak Tuhan terlibat dalam peperangan itu. Dia menyadari bahwa Tuhan akan turut bekerja dengan dia, dan hasilnya luar biasa. Nah, sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan ragu ketika engkau dipercayakan suatu tugas, suatu pelayanan, satu kepercayaan, baik bisnis, baik usaha apa saja. Jangan ditolak, terima, tetapi hargailah Immanuel itu. Engkau akan lihat, walaupun secara akal manusia kita awam, tapi ketika engkau menghormati Immanuel itu, maka Allah turut bekerja dengan segala pekerjaan saudara. Sebab itu kita tidak perlu bangga, tidak perlu sombong ketika kita berhasil, karena itu bukan hasil kita. Siapa kita bisa meraih hasil seperti itu kalau bukan Tuhan yang bekerja dengan kita? Sebab itu hari ini kita diingatkan, Allah Immanuel bukan hanya beserta kita, Allah Immanuel bukan hanya ada di dalam kita, Allah Immanuel juga mau bekerja dengan kita. Jadi apa yang kita kerjakan, ada keterlibatan Allah di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena Engkau sudah memimpin kami, membawa kami sampai di ujung tahun 2021. Kami sudah ada di saat-saat yang penting bagi kami untuk melangkah di hari-hari selanjutnya. Besok kami akan memperingati Natal, tapi kami percaya, bukan besok baru Engkau beserta kami, bukan besok baru Engkau ada di dalam kami, bukan besok Engkau baru mau bekerja dengan kami, tapi kami percaya, sejak Engkau naik ke surga, Engkau memberikan penolong yang lain, maka itulah wujud kehadiran Tuhan di antara kami, itulah wujud kehadiran Tuhan di dalam kami, itulah wujud keterlibatan Tuhan di dalam karya-karya kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang besar, yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebab itu kembali kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami. Engkau kuasai anak-anak-Mu yang sudah bekerja, sudah di tempat bisnis, di studi, maupun di rumah kami masing-masing dengan segala kegiatannya. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, kami tidak kerjakan asal jadi, tapi kami kerjakan itu seperti kami buat untuk Tuhan. Karena kami sadar, kami melakukan itu karena Tuhan akan turut bekerja dengan kami. Sebab itu, tuntun langkah kaki kami, pegang tangan kami, agar sepanjang hari ini kami ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita.